La yahqiruhu, jangan hakir. Hakir kecil, jangan mengecilkan orang. Dijamu orang kita pakai meja rumah makan, datang orang membukakan sapu tangan untuk letakkan di paha kita biar jangan tumpah, meletakkan piring kita. Itu kan di hadapan manusia kita lebih mulia, dilayaninya, diladeninya. Dan sekarang bagaimana kalau 2-3 tahun lagi dia lebih mulia? Bagaimana kalau di akhirat nanti ternyata hatinya lebih bersih? Ya kan, tengok dia sebagai saudara. La yakhzuluhu, jangan merendahkan, jangan menghinakan, jangan menjatuhkan orang lain. Tak boleh. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi, Nabi menunjuk ke dadanya. Salasa marratin, 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, 3 kali. Cobalah tengok bunyi hadis ini. Jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri, jangan kamu riba. At-taqwa hahuna. Bukan ceritanya tentang dosa yang kita anggap besar-besar. Jangan kau berzina, at-taqwa hahuna. Jangan kau mencuri, at-taqwa hahuna. Jangan kau riba, at-taqwa hahuna. Nah, bukan masalah kecil. Jangan kau sepelekan dia, at-taqwa hahuna. Jangan kau rendahkan dia, at-taqwa hahuna. Jangan kau zalimi dia, at-taqwa hahuna. Berarti hubungan takwa bukan cuma pada masalah zina, masalah riba, masalah korupsi, tapi takwa terkait dengan masalah sikap kita kepada orang. Macam mana kita menengok orang itu sebagai saudara. Bihasbi, cukuplah. Hasbi, cukuplah. Bihasbi mri'im minasyarri, cukuplah kejahatan orang itu, cukuplah. Jangan lagi tambah, jangan lagi ada jahat, sudah ini, cukuplah. An yahtira akhahul muslima, menghina saudara, cukup. Zina, korupsi, riba, santet, sihir, memukul, menempeleng, menabrak, membunuh, menyakiti, terlalu besar itu. Cukuplah, ini yang paling kecil, ini cukupnya engkau tambah lagi. Apa dia? An yahtira, merendahkan. Dari cara bicara, cara bersalaman, cara menengok orang lain. La tahtiranna minal ma'rufi syai'an, jangan mengejek. Macam mana supaya kita tidak mengecilkan orang? Pertama, tengok dia sebagai hamba Allah. Dia ciptaan Allah. Dia ciptaan Allah, aku ciptaan Allah, sama. Kenapa aku mesti merendahkan dia? Tengok dia hari ini aku yang anak orang kaya, aku yang anak pejabat. Besok pagi bapak kau ditangkap KPK, OTT. Dia yang anak orang bebas. Hari ini kita yang menyapu kepala anak yatim. Boleh jadi tak sampai besok sore nanti kepala anak kita disapu orang, mati kita. Siapa tahu. Jadi selalu melihat hari ini dan esok, sehingga kita tak menyepelekan orang, tak meremehkan orang. Lebih kita di satu sisi, di sisi lain belum tentu. Hebatnya profesor, doktor, jenderal, polisi, tentara, ASN, golongan 4E, pejabat, hebat, tapi mendidik anak, hebat guru TK lagi. Kan dalam satu bidang kita yang hebat, dalam bidang lain belum tentu. Pilot pesawat di atas sana, hebat, suruh naik sampan, belum tentu. Hebat bawa speedboat di laut sana, suruh naik sepeda ontel, belum tentu. Dalam satu bidang kita yang hebat, di bidang lain kita bukan apa-apa. Apa yang kita sombong? Halakal mar'u lam ya'rif qadrahu. Orang paling celaka tak tahu siapa diri.
Kullul muslim, semua muslim, alal muslim, terhadap muslim yang lain, haram, haram. Apanya haram? Damuhu, darahnya haram, tak boleh ditumpahkan. Makna menumpahkan darah, membunuh. Maluhu, hartanya haram. Apa maksud hartanya haram? Tak boleh diambil, dicuri, dirampas, direbut. Yang ketiga, irduhu, apanya haram? Kehormatan dirinya. Jangan diejek, jangan dicaci, jangan dimaki, jangan disepelekan, jangan direndahkan, jangan dihinakan, jangan dizolimi. Itulah ajaran Islam. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An-najishu la tanajashu ayyazida fi thamani sil'atin, menambah harga barang, yunada alaiha fis suq, panggil orang di pasar lalu dinaikkan harganya, wa nahwihi, dan sejenisnya, wala raghabata lahu fi syira'iha, yang sebetulnya dia tak ada mau membelinya, dinaikkan harganya. Bal yaqsidu an yaghurra ghairahu, tapi maksudnya hanya untuk menipu orang lain. Wa hadza haramun, perbuatan ini haram. Ini barang ini saya jual 100.000, 120 ya. Aduh, ini 120 ini. Ada yang mau 120? Ada yang lain? Saya 150. Padahal yang 120 ini satu geng untuk merusak aja, supaya menipu. Ayyahurra, gharar, gambling, judi. Wahada haram, ini haram. Imam Nawawi menjelaskan makna kosakata, walaupun kitab ini bukan kitab syarah, kitab matan, tapi dijelaskan. Wala tanajashu ayyazida fi thamani sil'atin, menambah harga barang yang orang dipanggil untuk membeli barang ini di pasar, padahal dia tak ada keinginan untuk beli itu, hanya untuk sekedar menipu orang, menunjukkan, oh ini mahal, ini bagus, ini harganya, branded ini. Ada haram. Wa tadabur an yu'rida 'anil insan, menolak orang. La tadabaru, jangan menolak orang. Wa yahjurahu, meninggalkan orang, membelakangi orang, meninggalkan orang. Wa yaj'alahu kasyai' alladhi wara'a az-zahri, menjadikan dia seperti sesuatu di belakang pundak, membelakangi orang. Wad-duburi, di belakang, dubur di belakang, ubul di depan, dubur, membelakangi orang, tak boleh. Itulah hadis yang kita kaji subuh, satu hadis 235. Nanti kita lanjutkan di 230 alam. Pas jam 6 kita lanjutkan, saya jawab. Habis itu baru kita sholat sunnah 2 rakaat. Bagaimana caranya menjadi orang yang sukses, yang membanggakan kedua orang tua? Bagaimana caranya supaya antum sukses dan antum menjadi orang yang dibanggakan orang tua? Bangga orang tua antum punya anak seperti antum. Bagaimana caranya? Caranya antum kuliah ke Pekanbaru, jangan minta duit sama dia. Ada duit kau? Ada, mak. Terus gimana caranya Pak Ustadz biar supaya ada duit sementara dia tak ngirim duit?
kerja tuh. Saya pernah marah sama mahasiswa waktu ngajar di pusat bahasa. Saya mengajar, dia tidur terus. Kalau saya marah di dalam kelas itu, nanti yang tak salah kan ikut kena, berarti saya zalim. Saya ajak dia keluar. Apanya maksud kau dari tadi tidur terus? Saya security jaga malam Pak Ustaz. Pulang tadi subuh. Dari subuh itu saya tidur sampai jam 7. Habis itu baru saya berangkat. Ngantuk kali mata saya. Lama saya teman. Rupanya dia biaya sendiri kuliah. Kalaupun antum tetap subsidi dikasih orang tua duit, pakailah duitnya itu untuk belajar. Jangan dipakai untuk mengasih makan anak orang. Jangan dipakai untuk yang tidak pada alokasinya, bukan untuk itu duit. Syukur-syukur untuk bisa menabung. Kalaupun tak bisa menabung, kalau belum bisa membiayai diri sendiri, paling tidak duit orang tua itu memang betul-betul untuk kuliah, untuk sewa rumah, kos-kosan, untuk minyak motor, untuk SPP, sementara mapan. Itu dulu pokok pangkal yang pertama, cerita duit dulu. Karena kalau sudah masalah duit tak amanah. Menguji orang tuh pakai duit. Siapapun orangnya uji pakai duit. Kalau jujur dia dalam masalah duit, insya Allah. Banyak orang tuh cakap jujur, pas dikasih duit hilang jujurnya. Setelah duit baru masalah sukses belajar, serius belajar. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 KKN, tulis skripsi, selesai. Habis itu cari kerja. Kalau sifatnya mau pendidikan, dosen, akademisi, lanjut S2. Susah-susah dulu. Mana ada hidup bisa langsung senang. Niatkan, aku kuliah untuk membahagiakan orang tua. Kalau niatnya untuk orang tua, yang lain dapat. Tapi kalau niatnya untuk yang lain, orang tua belum tentu dapat. Saya berangkat 5 September ke Mesir. Aku mesti S1. Nanti habis S1 ini, aku mesti S2 ke Sudan. Habis itu nanti mesti aku S3. Setelah dapat ku 3 ijazah, LC, MA, doktor, ku bawa nanti ijazah ini ke Malaysia. Aku mau jadi dosen di Kuala Lumpur. Karena gajinya di Malaysia besar. Di Indonesia dosen artinya gajinya 2 set. Itu dulu yang ada di dalam pikiran saya. Saya cerita tentang pikiran saya pertama sampai ke Mesir. Berpikir otak saya, aku harus menyelesaikan kuliah ini di 4 tahun. Habis ini aku nanti ke Sudan. Habis ini nanti doktor 2 tahun, 3 tahun, berarti umur 29 aku mesti doktor. Habis itu pulang jadi dosen, dapat duit, membawa emak ke Makkah. Itu cita-cita pertama. Walaupun tak macam yang direncanakan, tapi ujung-ujungnya dapat juga. Walaupun tidak macam yang direncanakan. Kalau rencana saya sebelum umur 30, 24, 26, 27, 28, 29, baru doktor 2019, umur 42, baru doktor. Mak pun udah meninggal, berliku jalan saya. Tapi yang saya inginkan dapat. Mau ke Sudan dapat, mau ke Maroko dapat, mengajar di Malaysia dapat, mengajar di Brunei dapat. Bedanya, seandainya menurut saya dulu 24 LC, 26 MA,
29 doktor ke Malaysia jadi dosen. Rumah, kampus, mati. Dibuat Allah berliku dulu. LC, MA, mengajar, doktor, masuk ke Talang Mama, masuk ke Bagan Benio, masuk ke Merapi Berbagu, masuk ke suku Sakai, masuk ke Anak Dalam, baru ke Brunei dan ke Malaysia. Semua dapat. Kira-kira lebih indah rencana saya atau rencana Allah? Lebih indah rencana Allah. Lebih ada explorernya, lebih ada adventure-nya, ada petualangan. Jadi antum buat rencana sendiri, setelah itu serahkan pada Allah. Sesuai rencana antum dengan rencana Allah, berarti Allah ingin antum bersyukur. Tak sesuai rencana antum dengan rencana Allah, berarti Allah ingin antum bersabar, yang pada akhirnya nanti antum tetap juga bersyukur. Jadi cita-cita pertama adalah untuk orang tua. Apa definisi cinta? Cinta itu mailul qalbi ila syai'i. Itu arti cinta. Hub dalam bahasa Arab. Mailul qalbi ila syai'i. Kecenderungan hati kepada sesuatu. Itulah cinta. Ini ada teh, ini ada kopi. Mailul qalbi ila syai'i, kemana condong hati, itulah cinta. Condong ke teh, berarti cinta ke teh. Condong ke kopi, berarti cinta ke, tanpa alasan. Tak ada alasan. Saya suka teh, apa alasan? Tak ada. Kau suka apa? Saya kopi. Memang dari itu saya minum kopi, es kopi. Mailul qalbi ila syai', kecenderungan hati untuk sesuatu. Ada Khadijah, ada Aisyah, ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Zainab, ada Asiyah. Hati antum kemana condongnya? Semua Pak Ustaz. Tak mungkin, gatal kan. Pasti ada condong ke satu-satu. Saya condong. Itu mailul qalbi ila syai'. Derajat yang paling bawah hub. Dari hub naik ke atas rahmah. Hub itu masih menengok fisik. Lebih putih, lebih ganteng, lebih tinggi, lebih cantik. Kalau bahasa orang Melayu, rambut bak mayang terkurai, alis bak semut beriring, pipi bak pau dilayang, bibir bak delima merekah. Itu namanya hub. Naik dari atas hub namanya rahmah, kasih sayang. Innalillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmah. Disimpannya yang 99 untuk dikasihnya nanti di akhirat. Yang turun ke dunia ini satu. Satu itulah yang memancar ke dalam hati itu. Satu itulah yang diambil ular sawah sehingga dia tak memakan telurnya. Satu itulah yang diambil gajah sehingga dia tak menimpa anaknya. Satu itulah yang diambil singa sehingga dia tak menerkam anaknya. Kalau yang satu itu pun kita tak dapat 0,00 sekian persen, itulah ketangkap seorang ibu memasukkan anaknya ke dalam kresek, membuang ke kali. Tak dapatnya rahmat. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rahmat dalam hatinya, tak turun rahmat Allah kepadanya. Mudah-mudahan ada rahmat itu dalam hati itu. Kasih sayang. Itulah cinta sejati. Kalau masih fisik, hub namanya. Kalau sudah sampai ke atas, rahmah namanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan rahmah. Diciptakan Allah rahmah, kasih dan sayang.
Antum pergi undangan, nampak atu-atu umur 50, 70 bergandeng tangan, itu hub atau rahmah? Kenapa Rasulullah begitu mencintai Khadijah? Rahmah. Zaman sekarang kita kenal dengan cintanya B.J. Habibie dan Ibu Ainun. Rahmah. B.J. Habibie dengan Ainun itu rahmah. Sampai akhirnya meninggal Ainun, kata psikolog disuruhnya nulis. Jadi Pak B.J. Habibie itu ziarah tiap hari, disuruh psikolog untuk menulis supaya pikirannya tak sibuk sana menulis sampai meninggal. Orang macam ini kalau meninggal masuk ke dalam surga, ditanya sama malaikat, what do you want? Wah, anak apa? Kata dia, Ainun. Dia tak mau bidadari, ya, Ainun. Tapi ada saya tanya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak kalau masuk surga, mau masuk surga sama ibu? Habis ceramah itu tanya Ustaz, nanti kita kalau meninggal jumpa kita sama istri kita Pak Ustaz? Saya bilang iya lah, sedang di dunia aja saya tak tahan Pak Ustaz. Ini kita akhirat dulu Ustaz. Berarti tak ada rahmah. Jika seorang perempuan sholat, apakah punggung tapak tangan termasuk bagian aurat atau tidak Pak Ustaz? Perempuan itu kalau sholat, tangannya tidak ditutup pakai sarung tangan. Begitu juga dengan ihram, tidak ditutup dengan yang melekat, tangannya masuk dalam kain. Jadi tangannya masuk dalam kain, mukanya yang dibuka, tangannya masuk dalam kain. Makanya jilbabnya panjang. Asal kata jilbab, kain yang menutup dari kepala sampai ke ujung kaki. Itu arti jilbab. Jadi waktu ngangkat dia di dalam, waktu bersedekap dia di dalam, waktu megang lutut dia di dalam, waktu tasyahud pun di dalam. Posisi tangan itu di dalam kain, tapi tidak ditutup dengan sesuatu yang melekat. Kalau dalam ihram ditutup dengan yang melekat, itu masuk larangan ihram. Maka dalam sholat dia di dalam kain, posisinya dalam kain, di dalam. Jilbab orang dulu banyak cuma segini, itu tak tertutup, dia tak bisa dipakai sembahyang. Maka jilbab yang sekarang ini panjang. Mukena telekung itu cuma di tempat kita, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Patani, Thailand. Kalau di Arab tak ada pakaian khusus untuk sholat. Telekung itu bagus, karena baju yang asli syar'i menutup aurat telekung, sehingga yang nampak tuh tangan tetap di dalam kain. Saya sudah baca buku Akidah Sifat 50, masih bingung antara sifat ma'ani dan sifat maknawi, apa bedanya? Sudah ada kudrat, kenapa ada lagi qadiran, iradat, muridat? Kudrat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qadir Allahnya, zat Allah yang qadir. Iradat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Muridan adalah zat yang memiliki sifat itu. Kenapa itu dibuat? Untuk membantah orang yang mengatakan Tuhan itu punya sifat tapi dia tidak berbuat.
Abdul Somad punya sifat mengatur, tapi dia tidak mengatur. Macam mana maksudnya punya sifat mengatur? Dia punya sifat mengatur, tadbir, tapi dia tidak mudabbir. Membantah Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu setelah diciptakannya makhluk ini, dia kan punya kehendak itu, kudrat, tapi dia tidak murid. Habis itu dia duduk aja, ditengoknya aja. Sedangkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, Allah itu berbuat, berkehendak secara terus menerus. Menurut Mu'tazilah, Tuhan itu setelah menciptakan alam semesta, dibiarkannya alam ini dan dia tidak mengetahui yang detail. Dia kudrat tapi tidak murid. Dibantah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari bahwa Allah itu mengatur hidup kita. Tu'izzu man tasya